Assalamualaikum, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Ayureza Fantika dengan NPM 2503101011000466. Saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai azas-azas yang terdapat pada hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan juga hukum internasional. Mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu Ibu Khadijah Rizky Lestari SHMH. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas asas-asas yang terdapat pada hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan hukum internasional. Yang pertama, saya akan membahas asas hukum perdata. Hukum perdata mengatur hubungan antar subjek hukum, yaitu individu maupun badan hukum lainnya. Azas-azas yang terdapat pada hukum perdata yang pertama, yaitu azas kebebasan berkontrak, yang dimana setiap orang bebas membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan juga ketertiban umum. Yang kedua adalah azas konsensualisme, yaitu perjanjian yang lahir cukup dengan adanya kesepakatan para pihak. Yang ketiga adalah azas itikat baik, yang dimana perjanjian dilaksanakan dengan kejujuran dan tidak merugikan pihak lain. Nah, di sini saya juga akan memberikan contoh penerapan dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama, azas kebebasan berkontrak, yang terdapat pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yang isinya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang kedua, azas konsensualisme yang terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata, yaitu syarat sah perjanjian salah satunya adalah sepakat. Yang ketiga, azas itikat baik yang terdapat pada pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, yang isinya adalah perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Selanjutnya, saya akan membahas azas hukum pidana. Hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang dan sanksinya. Azas-azas yang terdapat pada hukum pidana yang pertama adalah azas legalitas, yaitu azas yang tidak ada tindak pidana tanpa ada aturan yang mengaturnya. Yang kedua, azas tiada pidana tanpa kesalahan, yaitu seseorang hanya dapat dihukum jika ada kesalahan. Yang ketiga, azas persamaan di hadapan hukum, yaitu setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum pidana. Adapun contoh penerapannya dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama, azas legalitas yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 KUH Pidana, yaitu tiada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana yang terdapat dalam perundang-undangan. Yang kedua adalah azas tiada pidana tanpa kesalahan yang terdapat pada pasal 44 KUH Pidana, yaitu orang yang tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa tidak dapat dipidana. Yang ketiga adalah azas persamaan di hadapan hukum yang terdapat pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Selanjutnya adalah azas hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara mengatur hubungan antara pemerintah dan warga dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Azas-azas utamanya umumnya disebut dengan AUPB, yaitu azas umum pemerintahan yang baik. Yang pertama adalah azas kepastian hukum, yaitu setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Yang kedua adalah azas kecermatan dan proporsionalitas, yaitu setiap keputusan administratif harus cermat dan seimbang. Yang ketiga adalah azas akuntabilitas, yaitu setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan. Adapun contoh penerapannya dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama terdapat pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yaitu setiap tindakan atau keputusan pemerintahan harus berdasarkan azas kepastian hukum. Yang kedua, terdapat pada pasal 10 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu setiap tindakan pemerintahan harus memperhatikan proporsionalitas. Yang ketiga, terdapat pada pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu setiap pejabat pemerintahan wajib bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakannya. Selanjutnya adalah azas hukum tata negara. Hukum tata negara mengatur bentuk,
struktur, wewenang, dan juga hubungan antar negara. Adapun azas-azas yang terdapat pada hukum tata negara, yang pertama adalah azas kedaulatan rakyat, yang artinya kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang kedua, azas pembagian kekuasaan, yang dimana kekuasaan negara dibagi untuk mencegah penyalahgunaan. Yang ketiga adalah azas supremasi konstitusi, yaitu undang-undang merupakan hukum tertinggi. Adapun contoh penerapannya dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama, azas kedaulatan rakyat yang terdapat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang kedua, azas pembagian kekuasaan. Ini terdapat pada pasal 4 sampai pasal 24C Undang-Undang 1945 yang berisikan tentang pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga, azas supremasi konstitusi terdapat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berisikan Indonesia adalah negara hukum. Penjelasan selanjutnya sekaligus yang terakhir adalah azas hukum internasional. Hukum internasional mengatur hubungan antar negara dan juga subjek hukum internasional. Adapun azas-azas yang terdapat pada hukum internasional. Yang pertama, azas Pacta Sunt Servanda, yaitu perjanjian internasional harus dipatuhi. Yang kedua, azas kesetaraan negara, yang artinya semua negara memiliki kedudukan yang sama. Yang ketiga, azas non-intervensi, yaitu suatu negara tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Adapun contoh penerapannya dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama, Pacta Sunt Servanda yang terdapat pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang berisikan perjanjian internasional yang telah disahkan mengikat secara hukum. Yang kedua, azas kesetaraan negara terdapat pada pasal 2 Piagam PBB, yaitu semua anggota PBB mempunyai persamaan kedaulatan. Yang ketiga, azas non-intervensi terdapat pada pasal 2 ayat 7 Piagam PBB, yaitu PBB tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pemaparan materi tentang azas-azas yang terdapat pada hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan juga hukum internasional. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan juga kesalahan, baik dalam perkataan maupun informasi. Terima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan informasi dari saya. Thank you for watching. Bye-bye.